Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Tayyib. Pada pelajaran hadis hari ini, Ustazah masih akan melanjutkan pembahasan tentang kandungan hadis yang kedua, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, sebelum kita mulai, sudah dipersiapkan semua bukunya? Bisa dibuka bukunya halaman 15. Halaman 15, poin yang ke-17, nomor 17 ya. Halamannya 15. Nanti hadis dan artinya bisa dibaca sendiri lagi ya. Masuk ke kandungan hadis yang nomor 17. Nah, iman itu mencakup 6 perkara. Ini yang sudah kita hafal ya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman pada qada dan qadar. Nah, kandungan hadis yang nomor 17 yaitu iman mencangkup 6 perkara. Itu ini tadi yang sudah dijelaskan. Sebentar. Nah, yang sudah dijelaskan ini ya, yang sudah disebutkan, yang sering kita hafal. Rukun iman ada 6 ya. Selanjutnya, kandungan hadis yang nomor 18. Perbedaan antara Islam dan iman jika disebutkan secara bersamaan. Ini perbedaannya antara Islam dan iman. Kalau kemarin kan kita membahas tentang Islam, sekarang kita membahas tentang iman. Jika disebutkan secara bersamaan, Islam itu sebagai amalan anggota badan, sedangkan iman sebagai amalan hati. Nah, kemarin kan Islam seperti syahadat, sholat, zakat, dan sebagainya. Itu amalan anggota badan kita yang bergerak. Kemudian yang kedua ini, iman sebagai amalan hati. Iman kan artinya percaya ya. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab-kitab Allah, dan sebagainya. Jadi ini sangkut pautnya dengan hati. Nah, jika disebutkan secara mutlak, ini perbedaan antara Islam dan iman. Jika disebutkan secara mutlak, maka keduanya saling mencakup satu sama lain. Keduanya saling berhubungan kalau disebutkan secara mutlak. Kalau tadi jika disebutkan secara bersamaan, Islam itu amalan anggota badan, iman amalan hati. Kalau disebutkan secara mutlak, maka keduanya saling mencakup satu sama lain, saling berhubungan. Itu. Kemudian kandungan hadis yang ke-19 masuk ke iman kepada Allah di kalimat yang atu'mina billahi. Nah, iman kepada Allah itu yang paling penting, yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini mencangkup eksistensinya atau keberadaan Allah. Yang kedua, rububiyahnya, yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaannya, kepemilikannya, dan kepengurusannya. Yang ketiga yaitu uluhiyahnya dalam ibadah kita. Kemudian asma wa sifat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam kitab dan sunnah. Nah, yang ke-19 adalah iman kepada Allah. Nah, ini mencangkup 4, yaitu keberadaannya, rububiyahnya, uluhiyah, asma wa sifat. Yang ke-20,
di dalam kalimat wa malaikatihi. Nah, setelah iman kepada Allah, kita iman kepada malaikat. Nah, bagaimana cara beriman kepada malaikat? Cara beriman kepada malaikat adalah dengan mengimani nama-nama mereka dan mengimani tugas-tugas yang mereka jalankan. Nah, kewajiban kita terhadap malaikat adalah meyakini dan mencintai mereka karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya. Nah, kalau kita kan ada 10 malaikat yang disebutkan namanya, tapi selebihnya masih banyak lagi malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya. Kepada malaikat yang disebutkan namanya dan kepada malaikat yang tidak disebutkan namanya, kita wajib mengimaninya. Kalau kita sudah tahu 10 nama malaikat itu dan tugasnya, kita mengimani mereka. Dan sedangkan nama malaikat yang tidak disebutkan, kita mengimaninya secara global saja. Kita yakin kalau bahwa di sini ada malaikat, di situ ada malaikat. Nah, gitu. Meskipun kita tidak tahu nama-namanya dan tugas-tugasnya. Kemudian kandungan hadis yang nomor 21 halaman 18 ya, dibuka bukunya. Jangan sambil ngantuk ya. Terdapat dalam kalimat wa kutubihi. Nah, tadi sudah kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, sekarang iman kepada kitab Allah. Kita beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada semua rasulnya. Tapi kita mengimaninya secara global dan kita mempercayai bahwa itu adalah hak. Jadi kita sebagai manusia beriman kepada semua kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para rasulnya ya. Kemudian kita mengimaninya secara global. Tapi yang wajib diamalkan hanyalah Al-Quran, kitab yang terakhir, kitab yang turun kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kitab Al-Quran ini turun yang paling terakhir kepada Nabi yang terakhir. Nah, ini sudah menghapuskan sudah mencakup kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu syariatnya sudah dihapuskan, sudah gantikan dengan syariat ini, yaitu Al-Quran ini. Jadi yang wajib kita amalkan adalah Al-Quran. Tapi yang wajib kita imani, semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya wajib kita imani. Cuma yang wajib diamalkan adalah Al-Quran. Karena apa? Karena kitab-kitab terdahulu yang sudah Allah turunkan kepada Rasulnya seperti Taurat, Injil, nah itu tuh sudah dirubah-rubah oleh manusia, sudah dirubah isinya oleh manusia. Sedangkan Al-Quran dari zaman turunnya kepada Rasulullah sampai sekarang dan hingga hari kiamat tidak ada perubahan. Nah, jadi kita wajib mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya kandungan hadis yang nomor 22 halaman 19 wa rusulihi. Tadi sudah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, kemudian iman kepada rasul-rasul Allah. Nah, beriman terhadap rasul yang diutus Allah adalah hak, adalah kebenaran. Mereka datang dengan membawa kebenaran. Nah, jadi Rasul-Rasul Allah, Nabi dan Rasul yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ada 25. Nah, kita wajib mengimaninya. Kita dengan cara apa? Dengan mengimani, dengan menyebutkan nama-namanya. Kita tahu kisahnya, kita tahu ceritanya, kita percaya. Nah, sedangkan dengan nama-nama Nabi yang tidak disebutkan, karena ada ya nama-nama Nabi atau Rasul yang tidak kita ketahui namanya selain 25 ini. Nah, kita juga wajib mengimaninya, tapi hanya secara global, secara menyeluruh aja, karena kita tidak tahu namanya. Sedangkan yang kita tahu namanya, kita harus tahu secara rinci gimana sejarahnya, gimana kisahnya, seperti itu. Kemudian kandungan hadis yang nomor 23 halaman 21
yaitu wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir yaitu beriman kepada hari kiamat. Jadi kita harus percaya adanya hari kiamat itu. Jadi kita gak boleh santai ya, karena ada hari kiamat. Gak boleh ya kita akan hidup di dunia selamanya. Kalau meninggal ya udah gak ada hari pembalasan ya. Tidak seperti itu ya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, manusia itu memiliki 4 fase, 4 negeri. Yang pertama, manusia di dalam perut ibunya, betul. Yang kedua, manusia berada di dunia ini, ada di bumi. Ya, sekarang kita ada di bumi ya. Kita memasuki fase di bumi ini, di dunia ini. Kemudian ada di alam barzah yang ketiga. Setelah meninggal kita ke alam barzah. Kemudian yang keempat yaitu hari akhir. Nah, hari akhir ini menentukan kita menuju surga atau neraka. Bagaimana kita bisa tahu kita menuju surga atau neraka? Yaitu dengan amalan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita suka bermaksiat, suka berdosa, maksudnya suka melakukan dosa, durhaka kepada orang tua, tidak menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya sudah, jalan kita lurus langsung ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai ya. Nah, tapi kalau kita selalu berbakti kepada orang tua, melakukan apa yang Allah perintahkan, tidak bermaksiat, tidak melakukan dosa. Kalaupun kita melakukan dosa, kita segera bertobat kepada Allah, insya Allah Allah mengampuninya. Nah, kita sudah dipastikan akan masuk surga, insya Allah. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang ke-24, kandungan hadis yang ke-24 yaitu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, kita wajib beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Nah, kita tuh ada takdir baik dan buruk dari Allah. Wajib kita mengimani takdir baik dan buruk karena Allah telah menentukan apa yang terjadi hingga hari kiamat beribu-ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah itu sudah menentukan segala sesuatunya, sudah menentukan semuanya beribu-ribu tahun yang lalu. Kalau di buku 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan segalanya. Rezeki, jodoh, lahir, meninggal, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita wajib mengimaninya. Nah, mengimani takdir baik dan buruk ini ada 4 perkara, yaitu yang pertama, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dari dahulu hingga selama-lamanya. Jadi kita wajib beriman bahwa Allah itu tahu semuanya yang ada di langit dan di bumi, semuanya dari dulu, dari sebelum penciptaan langit dan bumi sampai nanti selama-lamanya. Kemudian yang kedua, beriman bahwa Allah mencatat semua ketentuan-ketentuan hingga hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi semua ketentuannya itu sudah dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Bagaimana rezeki kita yang tadi sudah Ustazah sebutkan, jodoh kita, meninggal kita, lahir kita, semuanya sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi semua takdir yang sudah ditentukan oleh Allah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi kita wajib mengimani itu. Kemudian yang ketiga, beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta karena kehendak Allah. Nah, ini yang ketiga, kita harus wajib beriman kalau semua yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, di langit dan di bumi ini adalah kehendak Allah. Contohnya, kalau ada gempa, kita wajib beriman kalau itu tuh kehendak Allah. Kemudian
Kalau kita mengalami musibah, itu tuh kehendak Allah. Jadi kita harus bersabar dalam menghadapi musibah itu. Kemudian yang keempat, beriman bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, kita harus beriman bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya. Hanya Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Contohnya tumbuhan, sayur yang kita makan, siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Manusia hanya berproses, manusia hanya memprosesnya. Contohnya apa ya, sayur sawi, Allah yang menciptakan, Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberi air turun dari langit, hujan, menumbuhkan sayur sawi. Manusia hanya menanamnya, merawatnya, memanennya. Tapi dari dia di dalam tanah sampai dia tumbuh siap dipanen, siapa yang menumbuhkan? Allah. Sama seperti juga manusia, Allah yang menciptakan kita dan orang tua yang merawat kita. Seperti itu. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah membahas tentang hadis arba'in yang kedua, Islam, iman dan iman, bagian imannya. Kalau kemarin kita membahas tentang bagian Islam, sekarang kita membahas bagian iman. Nah, tadi sudah Ustazah sebutkan beriman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Keenam ini kita wajib mengimaninya, wajib beriman kepada 6 ini tadi, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugasnya nanti Ustazah akan share, ya. Jazakumullah khair semuanya untuk solihah yang sudah mendengarkan materinya, sudah mempelajari materinya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bisa mendekatkan kita kepada Allah lagi. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.